Hello Selanjaran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Great Wall yang rilis di tahun 2016. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal cerita, suatu narasi memberitahukan bahwa tembok besar Cina adalah salah satu keajaiban dunia yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Dengan panjang mencapai 5.500 mil atau sekitar 8.851 km, pembangunan tembok ini membutuhkan waktu lebih dari 1.700 tahun. Namun di balik ketenarannya di seluruh dunia, tembok ini ternyata memiliki banyak legenda yang sangat mengerikan. Dan inilah salah satu legendanya. Di suatu gurun yang terletak antara Cina dan Mongolia, terlihat sekelompok prajurit pengembara dari Eropa yang dikejar oleh sekelompok bandit setempat. Beberapa pengembara itu berhasil meloloskan diri, sedangkan yang lainnya harus mati di tangan para bandit itu. Di malam harinya, 5 pengembara yang tersisa beristirahat sejenak sambil menyiapkan barang-barang yang akan mereka bawa nantinya. Disinilah diketahui jika mereka adalah prajurit tentara bayaran yang saat ini mencari bubuk peledak yang disebut bubuk hitam. Di zaman ini, bubuk hitam itu dipercaya sebagai senjata paling mematikan hingga sempat dianggap mitos karena sangat susah ditemukan. Sesaat kemudian, seorang pengembara bernama Tofar membuang batu magnet yang mereka dapatkan dalam perjalanan karena dia menganggap bahwa benda itu hanya akan menjadi beban. Tetapi rekannya yang bernama William memungutnya kembali untuk dijadikan kompas. Tidak lama setelah itu, terdengar suara mengerikan yang kemudian 3 pengembara dari mereka tiba-tiba saja lenyap. Lalu seorang pengembara yaitu William dengan cepat menebas kaki seekor makhluk yang tiba-tiba muncul dari belakangnya dan kemudian makhluk itu menghilang. Akhirnya pengembara itu hanya tersisa 2 orang yaitu William dan Tofar, yang dimana mereka akan membawa potongan kaki makhluk tadi untuk dicari tahu sebenarnya makhluk apa yang baru saja menyerang mereka. Keesokan harinya William dan Tofar kembali dikejar oleh para bandit, dan tanpa sengaja mereka berdua justru sampai di sebuah tembok besar dengan banyaknya prajurit yang langsung memenahi sekitar area mereka. Melihat itu para bandit pun kabur, sedangkan William dan Tofar hanya bisa menyerahkan diri. William dan Tofar pun diikat lalu dibawa ke aula. Mereka dihadapkan ke para komandan pasukan dan seorang jenderal bernama Sao. Perlu diketahui juga bahwa satu dari para komandan itu adalah seorang wanita bernama Lin yang wow. Dari sinilah diketahui bahwa semua prajurit yang ada di tembok besar itu adalah pasukan dari dinasti Song yang sekarang dipimpin oleh kaisar keempat yang masih muda bernama Song Renzong. Di situ, para prajurit kaget melihat potongan kaki makhluk aneh yang dibawa oleh William dan Tofar. Kemudian Komandan Lin menanyai William dan Tofar tentang kaki makhluk itu menggunakan bahasa Inggris, sehingga mereka pun mengerti apa yang dimaksud oleh Lin. William pun menjawab bahwa dialah yang telah menebas makhluk itu, dan tidak disangka jawabannya membuat semua pasukan terkejut. Jenderal dan para komandan pun sempat tidak percaya, karena ternyata potongan itu adalah kaki makhluk legenda yang bernama Tauti. Yang dimana Tauti adalah makhluk yang muncul setiap 60 tahun sekali untuk melakukan penyerangan terhadap manusia dan tidak sembarang orang bisa membunuhnya. Para prajurit di sini memang sedang menunggu kemunculan para Tauti itu, tapi tak disangka ternyata makhluk itu muncul lebih cepat dari perkiraan. Kemudian, Komandan Lin meminta Jenderal Sao agar William dan Tofar segera dibunuh demi melindungi rahasia yang ada di tembok besar. Tetapi seorang penasehat sekaligus ahli strategi bernama Wang menyarankan agar mereka berdua ditahan dulu sebelum dibunuh sampai menemukan kebenaran dari cerita William. Namun sebelum keputusan diambil, tiba-tiba semua prajurit mendapat sinyal bahaya sehingga mereka pun harus segera bersiap. Karena keadaan cukup genting, akhirnya William dan Tofar dibawa dan dijaga oleh seorang prajurit muda bernama Peng Yon. Tidak lama setelah itu, semua prajurit bersiap di tempat masing-masing sesuai warna baju zirah mereka. Zirah ungu adalah pasukan bertahan yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Deng. Zirah kuning
adalah pasukan bagian senjata berat yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Wu. Zira Merah adalah pasukan pemanah yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Chen. Dan yang terakhir adalah pasukan biru yang semuanya beranggotakan wanita, adalah pasukan derek yang dipimpin oleh komandan Lin. Dan setelah ditunggu-tunggu, pada akhirnya ribuan Tauti pun telah muncul sambil berlari dengan kecepatan tinggi menuju tembok besar. Di saat itulah para pasukan merah melesatkan anak panah dan pasukan kuning melemparkan bola api. Kemudian pasukan biru melompat ke bawah dan menombaki para Tauti yang berhasil mendekati tembok dengan diderek tali yang diikat menggunakan lingkaran besi. Dan bagi yang gugur, lingkaran besinya akan dijadikan tanda kepahlawanan mereka. Serangan demi serangan pun terus dilakukan tanpa henti, namun masih banyak juga Tauti yang mampu bertahan dan terus maju. Di tengah pertempuran itu, Wang melihat sang ratu dari Tauti dan segera memberitahukannya ke Jenderal Shao. Tanpa berlama-lama Jenderal Shao memerintahkan pasukan untuk melancarkan serangan ke sang ratu, tetapi para pengawal sang ratu yang sangat kuat membentenginya dan berhasil menghadang serangan itu. Sesaat kemudian, beberapa Tauti telah berhasil menaiki tembok dan disitulah pasukan ungu segera membentuk pertahanan, tetapi pertahanan itu tidak cukup kuat untuk menahan amukan Tauti. Melihat itu, Peng Yun pun meninggalkan William dan Tofar karena ingin membantu melawan Tauti. Di saat itulah seorang bernama Ballard segera melepaskan ikatan William dan Tofar, yang kemudian mereka berdua pun beraksi menghadapi Tauti. Berkat kerjasama yang epik, akhirnya William dan Tofar berhasil melumpuhkan beberapa Tauti. Tidak lama setelah itu, Ratu Tauti memberikan sinyal mundur kepada pasukannya dan tidak disangka ternyata semua Tauti yang mati juga dibawa pergi oleh Tauti lainnya. Setelah kepergian para Tauti, Jenderal Shao memuji kehebatan William dan Tofar, lalu dia memberikan tempat istirahat yang layak untuk mereka berdua. Di malam harinya, Ballard menemui William dan Tofar untuk memperkenalkan diri. Disinilah baru diketahui bahwa Ballard juga berasal dari Eropa. Dia sudah berada di sini selama 25 tahun dengan tujuan yang sama seperti mereka, yaitu mencari bubuk hitam. Sebenarnya, dia tahu tempat penyimpanan bubuk hitam itu, tetapi dia tidak berani membawanya keluar dari tempat ini. Oleh karena itu dia berharap William dan Tofar mau bekerja sama dengannya. Keesokan harinya di waktu makan bersama, William dan Tofar disambut oleh para prajurit dan kini penampilan mereka berdua menjadi lebih maskulin. Namun sebelum makan, mereka berdua diminta untuk menunjukkan skill memanah di ruangan itu juga. Dan akhirnya, William pun menunjukkan kehebatan memanahnya dengan dibantu oleh Tofar. Setelah itu William dan Lin makan bersama, sedangkan Tofar di meja lain bersama Ballard. Dari pembicaraan Lin dan William, diketahui bahwa Lin sudah dilatih untuk menjadi prajurit dari usia 5 tahun, dan ternyata yang mengajarinya berbahasa Inggris adalah Ballard. Sedangkan William dari kecil sudah menjadi bocah pembersih di medan perang. Hingga saat dewasa, dia telah menjadi tentara bayaran untuk beberapa negara yang berperang. Setelah selesai makan, Lin mengajak William ke tempat bertempurnya pasukan biru. Di situ Lin memberitahukan bahwa pasukan biru berjuang bukan demi uang, melainkan untuk menjaga kedamaian di wilayah tersebut. Selain itu, pasukan biru juga diajarkan untuk saling mempercayai satu sama lain. Di malam harinya, William, Tofar, dan Ballard kembali membahas strategi untuk kabur setelah mendapatkan bubuk hitam nantinya. Dan rencananya strategi itu akan mereka jalankan ketika para pasukan sibuk menghadapi Tauti yang sudah pasti akan menyerang lagi.
Sesaat kemudian, mereka dipanggil oleh Wang untuk membahas Tauti. Di situ Wang menjelaskan bahwa ternyata yang membuat William bisa menebas Tauti dengan mudah saat di gurun adalah karena batu magnet yang dia bawa. Magnet itu ternyata adalah salah satu kelemahan Tauti. Setelah itu, Wang menjelaskan tentang sejarah Tauti. Sekitar 20 abad yang lalu, langit menjatuhkan sebuah meteor yang menghantam suatu gunung bernama Gowu, dan dari situlah Tauti muncul. Kemunculan para Tauti itu dipercaya sebagai hukuman atas keserakahan Kaisar Cina. Para Tauti itu memakan apa saja dalam keadaan hidup atau mati, lalu memberikan makanan itu kepada sang ratu. Dari makanan itulah sang ratu bisa terus berkembang biak. Kemudian, setelah ribuan tahun, baru diketahui jika Tauti akan kembali muncul setiap 60 tahun sekali untuk menyerang peradaban manusia di wilayah Kekaisaran Cina. Sementara mereka bercerita, di sisi lain Jenderal Shao bersama Lin dan beberapa prajurit memeriksa keadaan sekitar karena ada laporan tentang adanya Tauti yang menyelinap dan sudah menewaskan beberapa prajurit penjaga. Dengan sangat berhati-hati, mereka maju secara perlahan sambil membentuk formasi bertahan. Namun tidak disangka, ternyata ada dua Tauti yang menyelinap, di mana salah satunya menyerang dari belakang dan berhasil menggigit tubuh Jenderal Shao. Kedua Tauti pun berhasil dibunuh, yang kemudian Lin dan para prajurit membawa Jenderal Shao kembali dalam keadaan sekarat. Di situ Jenderal Shao menyerahkan jabatannya kepada Lin, yang artinya sekarang Lin adalah seorang jenderal yang akan memimpin seluruh pasukan tembok besar. Tidak lama setelah itu, pada akhirnya Jenderal Shao mengembuskan nafas terakhirnya. Upacara kematian pun dilakukan sebagai penghormatan terakhir untuk Jenderal Shao. Setelah acara selesai, seorang utusan istana bernama Shen datang membawa catatan penting yang berisi laporan perang berusia 900 tahun. Isinya tentang Tauti yang pernah dikalahkan oleh para prajurit di masa itu, dan diketahui bahwa ternyata di dekat pembantaian Tauti kala itu ada banyak sekali batu magnet. Laporan itu semakin menguatkan teori Wang yang sebelumnya dia bahas bersama William dan Tovar, namun tetap saja hal itu harus tetap dibuktikan. Akhirnya William menyarankan agar mereka menangkap seekor Tauti dan dia akan membantu. Saran William pun disetujui oleh Jenderal Lin. Namun setelah pembicaraan selesai, Tovar menjadi kesal dengan William. Menurutnya jika William ikut membantu, maka hal itu akan menghambat rencana kaburnya mereka dari tempat ini. Keesokan harinya dalam suasana berkabut, semua prajurit mempersiapkan rencana penangkapan sambil menunggu kedatangan Tauti. Kali ini fokus mereka bukan untuk membunuh semua Tauti, melainkan untuk menangkap seekor Tauti dengan racun racikan Wang yang dioleskan ke mata panah. Namun ketika mereka sedang menunggu, tanpa diduga Tauti muncul secara tiba-tiba dan langsung menyerang beberapa prajurit. Mereka tidak menyangka jika kali ini Tauti bergerak secara diam-diam dan ternyata Tauti adalah monster cerdas yang bisa mempelajari situasi. Sementara itu, Ballard dan Tovar ingin segera memulai rencana kaburnya mereka, namun Tovar masih memikirkan William sehingga dia memutuskan untuk mencari William dan memaksanya agar ikut. Kembali ke pertempuran, semua prajurit masih berusaha menghadang para Tauti yang ingin menerobos tembok besar. Panah derek beracun pun ditembakkan dan berhasil mengenai beberapa Tauti. Namun beberapa rantainya putus karena tidak kuat menahan tarikan para Tauti, dan hanya tersisa satu yang rantainya belum putus. Dengan segera William meminta untuk jangan menarik rantai terlalu kencang agar tidak putus, dan hal itu harus mereka pertahankan sampai racun bereaksi pada Tauti. Untuk menghalangi bantuan dari Tauti yang lain, Lin memerintahkan pasukan kuning untuk menembakkan cincin api di area itu. Namun semakin lama, tusukan panah pasti akan lepas sehingga mereka tidak akan bisa menarik Tauti itu. Pada akhirnya William memutuskan untuk turun seorang diri dengan membawa anak panah yang bisa mengeluarkan suara jika terkena udara dengan kecepatan tinggi. Sesampainya William di bawah,
Tusukan panah benar-benar lepas, namun untung saja Tauti itu sudah tidak sadarkan diri. Dengan berhati-hati, William pun segera mengikatkan rantai ke Tauti itu, yang kemudian dia memberikan sinyal untuk menarik rantai. Tetapi ada Tauti lain yang tiba-tiba menyerang William, namun tidak disangka Tovar datang menolongnya. Dari situlah lagi-lagi mereka berdua bekerja sama menghadapi Tauti. Di dalam kabut, mereka bisa mengetahui pergerakan Tauti dengan bantuan suara anak panah yang menancap di tubuh Tauti itu. Lalu William menembakkan panah bersuara ke atas agar didengar oleh Lin. Dan Lin pun mengerti sinyal itu, yang kemudian dia segera memerintahkan pasukan untuk mengeluarkan senjata rahasia mereka, yaitu bubuk hitam. Bubuk hitam itu menghasilkan ledakan yang dahsyat dan membuat Tauti hancur berkeping-keping. Namun William dan Tovar juga terkena efek ledakan itu hingga pada akhirnya William tidak sadarkan diri. Saat kembali sadar, William sudah berada di ruang pengobatan dan terlihat Lin sudah berada di sampingnya. Di situ Lin memberitahukan bahwa misi telah sukses karena Tauti berhasil ditangkap dalam keadaan hidup. Lin juga berterima kasih karena William sudah bersedia untuk membantu mereka. Kemudian Lin memberitahukan bahwa senjata peledak tadi adalah bubuk hitam, namun dia meminta William untuk melupakan apa yang sudah dia lihat. Karena sebenarnya bubuk hitam adalah senjata rahasia pasukan tembok besar yang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Di malam harinya, terlihat para pasukan mengelilingi Tauti yang sudah berhasil dikurung. Disitulah Wang mencoba teori mengenai batu magnet, dan tidak disangka Tauti itu menjadi lemah saat batu magnet didekatkan. Melihat itu, utusan istana yaitu Shen meminta agar Tauti itu dibawa ke ibu kota dengan alasan bahwa itu adalah perintah kaisar. Awalnya Wang menolak karena dia masih ingin meneliti Tauti itu, tetapi mau tidak mau dia harus menurut jika itu memang perintah kaisar. Pada akhirnya Shen membawa Tauti itu serta batu magnet ke ibu kota. Sebenarnya Shen ini hanya pengen nyari muka di hadapan kaisar, sob. Beberapa saat setelah itu, pasukan tembok besar kembali dihebohkan dengan adanya sinyal pergerakan Tauti. Di saat itu juga William dan Tovar justru bertengkar karena berbeda pendapat, yang dimana William masih ingin membantu para pasukan untuk membasmi Tauti, sedangkan Tovar bersikeras tetap ingin kabur bersama Ballard. Hingga pada akhirnya William dan Tovar pun mengambil jalan mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, Ballard dan Tovar telah berada di ruang penyimpanan bubuk hitam. Tanpa berlama-lama Ballard meledakkan pintu ruangan itu hingga pada akhirnya berhasil terbuka. Ledakan itu didengar oleh William, yang kemudian William segera menuju ke sumber suara dan Peng Yon mengikutinya secara diam-diam. Sesampainya di ruang penyimpanan, William meminta Tovar untuk mengurungkan niatnya. Tetapi William justru dibuat pingsan, yang kemudian Ballard dan Tovar segera melarikan diri. Sementara itu, Wang dan Lin masih sibuk mencari tahu tentang Tauti, dan mereka terkejut saat mengetahui adanya lubang besar di bawah tembok Cina. Di situ mereka baru menyadari bahwa ternyata serangan Tauti sebelumnya hanyalah untuk mengalihkan perhatian mereka saja. Di saat pertempuran itulah sebagian Tauti diam-diam membuat lubang besar itu untuk jalan tembus ke ibu kota. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun mencari cara untuk menyusul para Tauti yang saat ini sudah menuju ke ibu kota. Di situ Wang meminta mereka untuk menggunakan balon terbang karena dia memprediksi bahwa sebentar lagi angin akan berhembus kencang ke arah ibu kota. Tidak lama setelah itu, kabar tentang pencurian bubuk hitam telah sampai ke telinga Lin dan membuatnya sangat kecewa kepada William. Di situ William mencoba menjelaskan tetapi Lin tidak mempercayainya. Karena sangat marah dan kecewa, Jenderal Lin sempat akan menjatuhkan hukuman mati kepada William. Tetapi tiba-tiba Peng Yon memberanikan diri untuk berbicara dan memberi kesaksian jika William tidak bersalah karena dia melihat kejadian yang sebenarnya. Pada akhirnya Lin mempercayai Peng Yon dan tidak jadi menjatuhkan hukuman mati kepada William, tetapi William akan tetap dikurung dan rekannya yang kabur akan diburu oleh pasukan berkuda. Sementara itu, Ballard dan Tovar yang sudah berhasil keluar semakin menjauh dari tembok besar Cina dengan menaiki kuda. Di tengah perjalanan, Ballard meminta Tovar ke puncak gurun untuk melihat arah. Namun ternyata Ballard hanya menipu Tovar
yang dimana Ballard meninggalkan Tovar di situ tanpa kuda dan bubuk hitam. Tetapi saat hari mulai gelap, Ballard justru tertangkap oleh para bandit. Para bandit itu tidak tahu benda apa yang telah mereka jarah, yang dimana mereka melempar-lemparkan bubuk hitam sampai jatuh ke api hingga meledak. Kesempatan bagi Tovar untuk mengambil sisa bubuk hitam dan juga kuda. Di sisi lain, utusan istana yaitu Shen telah sampai di ibu kota yang bernama Bianliang. Di situ dia segera memperlihatkan Tao-Ti yang tertangkap kepada Kaisar Muda Song. Kemudian dengan pedenya, Shen ingin pamer mengendalikan Tao-Ti itu menggunakan batu magnet. Namun Tao-Ti yang cerdas segera menghempaskan Shen menggunakan kurungannya, sehingga membuat batu magnet sempat terjatuh. Kesempatan itu dipakai Tao-Ti untuk mengirimkan sinyal kepada sang ratu, hingga pada akhirnya para pasukan Tao-Ti yang lagi OTW langsung berbelok menuju istana kaisar. Tidak lama setelah itu Shen melemparkan batu magnet ke kurungan, tapi sudah telat coy. Sementara itu, Jenderal Lin dan para prajurit sudah memulai keberangkatannya menuju ibu kota dengan menaiki balon udara. Namun sebelum kepergiannya tadi, ternyata Lin memerintahkan Peng Yon untuk melepaskan William. Setelah dilepaskan, William pun segera menemui Wang, yang dimana Wang juga dipesani oleh Lin untuk mempersilahkan William pergi dengan membawa apapun yang dia mau, karena Lin memprediksi bahwa sepertinya kali ini mereka tidak akan menang melawan Tao-Ti. Tetapi tak disangka William masih tetap ingin membantu melawan para Tao-Ti. Singkat cerita, setelah berjam-jam mengudara, pada akhirnya para pasukan tembok besar telah sampai di ibu kota Bianliang. Namun ternyata para Tao-Ti sudah memenuhi lokasi itu dan telah melahap banyak korban. Jenderal Lin serta beberapa prajurit pun dipaksa turun dari balon udara, dan disitulah Lin beserta prajurit mulai menghadapi para Tao-Ti. Ketika tersisa Lin sendirian dan dia sudah terkepung oleh para Tao-Ti, William, Wang, dan Peng Yon datang menyelamatkannya dengan menggunakan balon udara. Beberapa saat kemudian, Lin, William, Wang, dan Peng Yon memasuki istana untuk bertemu dengan kaisar. Di situ Wang segera memberitahukan bahwa dia mempunyai rencana untuk membunuh Ratu Tao-Ti, namun dia membutuhkan Tao-Ti yang ada di dalam kurungan saat ini. Rencananya adalah membawa Tao-Ti itu ke area yang dekat dengan sang ratu, lalu menyediakan daging untuk Tao-Ti itu yang sudah pasti akan dia berikan ke sang ratu untuk dimakan. Namun di balik itu semua, ada bahan peledak yang diikatkan ke tubuh Tao-Ti itu dan pemicu ledakannya akan dilesatkan oleh William menggunakan panah. Rencana pun dijalankan dan mereka mulai bergerak lewat saluran air. Namun sebelum mereka sampai di tujuan, tiba-tiba ada Tao-Ti lain yang menyerang mereka. Tanpa pikir panjang, Peng Yon mengorbankan dirinya sendiri dengan cara meledakkan Tao-Ti itu bersamanya. Setelah kejadian itu, Lin, William, dan Wang melanjutkan misi dan telah sampai di tempat tujuan. Disitulah Tao-Ti pancingan dilepaskan, dan benar saja Tao-Ti itu memakan daging lalu menuju ke sang ratu. Kemudian, William dan Lin mencari tempat tinggi untuk melesatkan pemicunya, sedangkan Wang yang akan menahan para Tao-Ti masuk menggunakan batu magnet. Di percobaan pertama, panahan William gagal mengenai sasaran karena ditangkis oleh penjaga sang ratu. Sang ratu pun menjadi kesal dan langsung memerintahkan para Tao-Ti untuk mencari pelakunya. Hal itu membuat Wang tidak bisa bertahan lagi dan harus mati, namun dia sempat melemparkan batu magnet kepada Lin. Tidak mau berlama-lama lagi, William segera melesatkan panahan kedua namun masih saja gagal. Celakanya lagi, kali ini posisi William dan Lin telah diketahui oleh sang ratu, yang kemudian para Tao-Ti pun langsung menyerbu bangunan itu. Dengan cepat Lin mengaitkan tali ke atap, sedangkan William mengambil batu magnet lalu mengikatkan pemicu terakhir ke tombak Lin. Kemudian mereka berdua segera berayun di tali sebelum para Tao-Ti menerkam. Di saat itulah William melemparkan batu magnet ke pertahanan sang ratu, lalu disusul dengan Lin yang melemparkan tombaknya dan
Ledakan itu pun membunuh sang ratu, dan tidak disangka kematian sang ratu membuat semua Tauti membatu. Pada akhirnya Tauti pun berhasil dikalahkan dan misi pun dinyatakan sukses. Bersamaan dengan itu, di sisi lain ternyata Tofar telah berhasil ditangkap oleh para pasukan berkuda. Keesokan harinya, William yang sudah dianggap sebagai pahlawan datang mengunjungi Tofar di penjara. Di situ William memberitahukan bahwa dia mendapatkan imbalan yaitu bubuk hitam yang boleh dia bawa sebanyak-banyaknya. Tetapi Lin memberinya dua pilihan. Jika William membawa bubuk hitam, maka Tofar akan dipenjara seumur hidup di tempat itu. Namun jika William memilih Tofar, maka William tidak boleh membawa bubuk hitam sama sekali. Dari kedua pilihan itu, ternyata William lebih memilih menyelamatkan Tofar karena bagaimanapun juga Tofar adalah temannya. Setelah itu Jenderal Lin mengucapkan selamat tinggal sekaligus berterima kasih kepada William. Perhaps we were both wrong. Thank you, General. Di akhir cerita, pada akhirnya William dan Tofar pergi dari tembok besar Cina dan harus berpisah dengan Jenderal Lin yang cantiknya nggak ketulungan oi. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul The Great Wall yang rilis di tahun 2016. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya.